Mari kita membaca kitab suci dari kitab Keluaran pasal ke-20. Kitab Keluaran pasal ke-20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Mari kita membaca hanya ayat 3 saja. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu telah memberikan perintah-perintah yang begitu lengkap, begitu sempurna, dan juga begitu singkat untuk kami boleh mengerti apa maknanya. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin pikiran kami, memimpin hati kami, sehingga kami boleh mengenal kebenaran, dan kami boleh sungguh-sungguh mengabdi kepada apa yang benar. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan hamba-Mu di dalam tangan-Mu, pimpinlah dia. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah berkali-kali memimpin saudara menuju kepada pengertian sebagai pendahuluan introduksi 10 hukum. 10 hukum yang sudah menjadi tonggak, menjadi fondasi daripada etika seluruh dunia, bahkan mempengaruhi konstitusi dari PBB, mempengaruhi akan hukum dari semua negara. Ini tercantum di dalam pasal ke-20 Keluaran ini. Sebagaimana kita telah membicarakan, hukum Taurat diturunkan setelah orang Israel 430 tahun menderita sengsara di bawah Raja Firaun di Mesir. Di tempat diperbudak, di tempat dipaksa bekerja, di tempat dieksploitasi, di tempat diperas habis kekuatan mereka secara tidak adil, barulah hukum itu diturunkan. Kenapakah bukan sebelumnya? Kenapakah bukan zaman yang lain? Karena di dalam keadaan manusia menerima segala sesuatu yang tidak adil, baru tuntutan dari sedalam-dalamnya hati manusia tentang ada keadilan alam semesta itu menjadi suatu hal yang urgen dan penting sekali. Sehingga Tuhan menyatakan kepada mereka bahwa ada Allah yang adil di dalam dunia dan di dalam sejarah yang tidak adil. Dan keadilanku memberikan kepada engkau perintah-perintah setelah engkau mengalami ketidakadilan. Di sini manusia mengerti apa maknanya kebenaran dari Tuhan itu. Kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan harus memakai begitu lama waktu baru menyatakan sesuatu. Sehingga kita harus mengalami begitu banyak kesulitan. Bahkan orang-orang di dalam generasi-generasi paling sedikit 15 generasi, mereka belum melihat pelepasan dari Tuhan, mereka sudah mati. Tetapi saudara-saudara, pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang kekal, sehingga dia kadang-kadang memperbolehkan waktu yang panjang merongrong umatnya, dan barulah dia campur tangan. Dan karena dia ingat janjinya dengan Abraham, nenek moyang orang Israel. Dan kali kedua kita memikirkan tentang apakah artinya hukum Taurat yang diturun ini. Taurat hukum diturunkan bukan mengikat tapi membebaskan. Karena inilah sesuatu cara paradoksikal dari Tuhan. Taurat yang membebaskan, hukum yang memberikan kemerdekaan. Ini ada prinsip yang dimengerti oleh Yakobus di dalam perjanjian baru. Bukan Taurat mengikat, melarang, membatas, membuat kita terbelenggu. Tapi Taurat itu justru memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan kepada kita. Ini adalah sifat paradoks yang kita perlu mengerti. Di dalam minggu ketiga kita mengatakan Taurat dan hukum Tuhan adalah hukum yang menjadikan sesuatu tindakan-tindakan harus berdasarkan motivasi cinta kasih. Hanya dengan cinta kasih kepada Tuhan engkau bisa menjalankan keempat hukum di depan.
hanya berdasarkan cinta kasih kepada sesama, engkau bisa menghargai ke-6 hukum di belakang. 10 hukum ini adalah relasi, hukum yang menyangkut relasi. Dan manusia adalah manusia yang dibentuk, dicipta oleh Tuhan dengan kemampuan kapasitas berrelasi. Dan relasi ini adalah salah satu hal yang paling penting untuk menyatakan kita hidup dalam kebenaran atau tidak benar. Saudara-saudara, merusakkan relasi itu adalah akalnya berdosa. Berdosa kepada Tuhan, relasinya hancur. Berdosa kepada manusia, relasinya hancur. Orang yang mau menormalisasikan etikanya, dia harus menormalisasikan relasi kepada Tuhan dan relasi kepada sesama manusia. Bagaimana saya harus hidup di hadapan Tuhan? Bagaimana saya harus berrelasi kepada Dia? Ini hanya melalui Kristus yang menebus saya, yang mati bagi saya, mengampuni dosa saya, dan memperdamaikan saya dengan Tuhan Allah. Maka relasi baru beres. Melalui Kristus menjadi teladan, bagaimana Dia membawa perdamaian ke dalam dunia. Baru saya mengetahui setelah berdamai dengan Tuhan, saya berdamai dengan diri, saya berdamai dengan manusia, dan saya memperdamaikan manusia dengan manusia, dan akhirnya memperdamaikan manusia dengan Tuhan Allah. Ini adalah human relationship between man and God, and between man and man. Interpersonal relationship. Ini menjadi satu contoh teladan yang kita terima daripada ketiga pribadi di dalam Allah Tritunggal. Father, Son, and Spirit. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi bagaimana berelasi, itu menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi dasar daripada relasi etika dan relasi hubungan antara pribadi di dalam komunitas manusia. Dengan demikian kita mengerti bagaimana menjalankan relasi. Dan inilah 10 hukum adalah hukum yang membicarakan dengan relasi kepada Tuhan sebagai utama dan relasi kepada manusia sebagai sekunder. Namun kedua ini sama-sama pentingnya, karena hanya berdasarkan berrelasi beres dengan Tuhan Allah, barulah manusia mungkin berrelasi beres dengan sesama manusia. Itu sebab 10 hukum diberikan. Hukum 1 sampai hukum ke-4, bagaimana engkau menghormati Tuhan. Hukum ke-5 sampai hukum ke-10, bagaimana engkau menghormati sesama manusiamu. Dan kedua relasi sudah benar, baru kita hidup berkenan kepada Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi umat manusia. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, begitu lengkap dan begitu sempurna, begitu dalam tapi begitu sederhana adanya firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Maka hari ini kita mulai membicarakan tentang hukum pertama, hukum dari segala hukum, hukum dasar segala hukum, hukum yang mempengaruhi segala hukum, yaitu hukum takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, takut kepada Tuhan merupakan fondasi kita bagaimana mengerti hidup di dalam keadaan sebagai ciptaan Tuhan. Pertama, yaitu takutlah kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepada Dia. Dan Allah berkata di sini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Engkau hidup di hadapanku, engkau hidup berhadap denganku, engkau hidup berrelasi denganku, engkau hidup bertanggung jawab kepadaku, engkau hidup karena dicipta bagiku. Saudara-saudara, tidak ada teologi selain Kristen mempunyai pengertian we are created by God, we are created for God, we are created to live before God, we are created to be responsible to God. Kita dicipta oleh Allah, kita dicipta melalui Kristus Allah Anak, dan kita dicipta bagi Allah. Kita dicipta untuk bertanggung jawab kepada Allah. Kita dicipta untuk hidup di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, kalimat terakhir, hidup di hadapan Tuhan Allah, kalau dimengerti, kita tidak mungkin hidup sembarangan. Karena di mana saya berada, Dia di situ berada. Di mana saya hidup, di situ Dia melihat. Dia sedang melihat, Dia sedang mengawasi, Dia sedang menginspeksi dan introspeksi dalam diri kita berdasarkan inspeksi Dia di luar kita, karena Dia adalah Tuhan yang mencipta kita. Tuhan yang mencipta kita hidup di depan kita. Karena engkau terus di depanku, aku terus melihat wajahmu, maka aku tidak berani berbuat dosa menyeleweng daripadamu. Saudara sekalian, to live before God, to live for God, to live to be responsible to God,
To live to respond to God. Saudara-saudara, Kierkegaard mengatakan to exist is to be with oneself alone before God. Artinya eksistensi adalah berada seorang diri di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, seorang pendeta berkhotbah di New York. Waktu ada khotbah, dia khotbah sembarangan. Karena dia kira di bawah itu orang sembarangan. Mendadak dia seorang mengerti firman Tuhan luar biasa. Seorang teolog masuk ke dalam gereja di mana dia berkhotbah. Waktu dia khotbah sembarangan, mendadak dia ada seorang teolog masuk yang dia kenal. Langsung detik itu dia khotbahnya lain. Dia khotbahnya berubah. Dia mulai hati-hati, pakai istilah dan dengan semangat yang luar biasa. Lalu dibawa orang yang tadi melihat dia khotbahnya sembarangan. Mendadak dia suasana udah berubah. Maka mereka menjadi menoleh ke sini, menoleh ke sana. Apa yang terjadi? Kenapa mendadak ada perubahan itu? Akhirnya mereka mengetahui ada seorang teolog masuk. Maka pengkhotbah itu langsung berubah sikap. Lalu saya mau tanya, orang itu berkhotbah di hadapan Tuhan atau di hadapan orang? Orang itu berkhotbah di hadapan orang. Kalau orang biasa, dia khotbah biasa. Kalau ada orang hebat datang, baru dia khotbah hebat. Dia menyenangkan manusia. Mulai hari itu gereja itu sangat menghina dia. Karena menganggap dia seorang tidak setia kepada Tuhan. Ada satu DVD, di dalamnya mencatat satu hal yang bikin saya kaget luar biasa. Yaitu Berlin Philharmonic, salah satu orkestra terbaik di dunia. Selain Berlin, Vienna. Selain Vienna, Berlin. Ini dua orkestra simfoni yang terbaik di dunia. Tetapi satu kali terjadi, waktu semua orang lagi main sebelum mulai, mereka coba-coba latihan. Mendadak tidak ada orang di situ. Itu hanya satu waktu latihan saja. Mendadak mereka menjadi mainnya serius luar biasa. Akhirnya seorang wartawan di pinggir lihat apa yang terjadi. Dia melihat Furtwängler berdiri di pintu. Itu konduktor yang terbesar sebelum Karajan. Bahkan Karajan pun dihina sama Furtwängler. Kalau orang memuji Karajan, mengatakan, "You're conducting so good, excellent. You are one of the best conductor in the world." Karajan menjawab apa? "But Furtwängler didn't say this to me." Dia minder. Karena yang lebih besar dari dia hanya adalah successor daripada Furtwängler. Dan Karajan adalah successor, Furtwängler predecessor. Furtwängler tidak puas conductingnya daripada Karajan. Pada waktu Furtwängler masih besar luar biasa. Waktu itu gramafon, tidak ada tape recorder sekarang. Tidak ada teknik seperti sekarang merekam. Tetapi dengar semangat daripada interpretasi dia tentang Beethoven, tentang Schubert, tentang Mendelssohn, tentang semua karya dari Brahms. Mempunyai jiwa tersendiri yang tidak ada pada suara orang lain. Nah saudara-saudara, wartawan itu mengatakan, saya melihat waktu dia berdiri di pintu belum masuk, semua pemain lihat dia punya muka berdiri di situ. Langsung mainnya lain. Karena apa? He is there. Karena yang penting, yang mengerti, yang memimpin, yang berjiwa musik yang paling hebat sekarang hadir. Saudara-saudara, manusia kenapa tidak beres? Karena engkau lihat tidak ada orang hadir. Engkau hidup untuk dirimu sendiri. Tapi pada waktu engkau sadar, saya hidup di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di depanku. Pasti hidupmu sendirinya menjadi beres. Otomatis tidak usah dibereskan oleh siapapun. Engkau menjadi beres. To live before God. To live in the presence of God. To live with the consciousness of to be responsible to God. To live for God. Hidup bagi Tuhan. Hidup bersaksi. Hidup bereaksi. Hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Inilah menjadikan hidupmu berbeda. Hidupmu sama sekali berlainan setelah engkau menyadar, engkau tahu dia ada di hadapanmu. Saudara-saudara sekalian, dan ini kalimatnya, aku Tuhan. Di hadapanku jangan ada Tuhan lain yang kau sembah sujud. There's no God besides me. You are living before me. Engkau hidup di hadapan saya. Orang Kristen belajar bagaimana hidup di hadapan Tuhan setiap detik.
Di setiap tempat, pada setiap saat, di mana kesempatan, di mana waktunya, di mana kutikanya, di mana situasinya, aku adalah hidup di hadapan Tuhan Allah. Tak perlu aku diawasi oleh orang lain baru menjadi baik. Tak perlu aku terus diikuti orang lain, aku terus diinspeksi orang lain baru aku sadar. Aku sadar sendiri aku hidup di hadapan Tuhan Allah. My God is here, I'm living before Him, and He's my only God. Allah satu-satunya. Saudara-saudara, percaya Allah ada, percaya Allah satu-satunya, dan percaya Allah itu Allahmu, dan percaya engkau bertanggung jawab kepada Dia. Ini dasar dari semua etika. Semua hukum negara tidak mungkin menjadi beres karena mereka tidak mengerti akan poin yang paling penting, yang paling krusial di sini. You are living before God. Saudara-saudara, percaya tidak ada Allah seperti lebih enak daripada percaya ada Allah. Percaya banyak Allah seperti lebih gampang daripada percaya satu Allah. Percaya Allah di tempat yang jauh tidak gobris akan hidupku seperti lebih enak daripada percaya Allah sekarang berada di tengah-tengah kita. Kesulitan paling besar adalah 4 langkah ini. Percaya Allah itu ada, percaya Allah itu hidup, percaya Allah itu adalah Esa, dan percaya Allah itu sedang mengawasi saya. Percaya Allah yang mencipta saya, menuntut saya berespons dan bertanggung jawab kepada Dia. Saudara-saudara, maka kita harus memecahkan beberapa soal. Pertama mengenai ateisme, kedua mengenai politeisme, ketiga mengenai teisme, dan keempat mengenai apa tanggung jawab kita kepada Tuhan secara menghadap pribadi kepada Dia. Saudara-saudara, di dalam dunia ada sebagian orang percaya tidak ada Allah. Dia bukan percaya tidak ada Allah, dia percaya Allah tidak ada. Loh, apa bedanya ya? Percaya tidak ada Allah sama percaya Allah tidak ada, itu lain. Saya percaya tidak ada Allah, berarti saya percaya kepada yang tidak ada. Kepada yang tidak ada kok dipercaya ini? Inilah beres kan? Saya percaya tidak ada Allah. Kalau tidak ada, ya tidak usah dipercaya dong. Engkau percaya yang tidak ada. Percaya itu sesuatu fakta yang positif, menuju kepada Allah yang tidak ada. Tidak ada Allah. Engkau memakai sesuatu yang positif untuk sesuatu yang negatif. Bodoh banget. Aku percaya tidak ada Allah. Kalau tidak ada Allah ya sudah, tidak usah dipercaya atau tidak percaya, memang tidak ada. Saudara-saudara, pernah engkau teriak, aku percaya tidak ada naga. Naga tidak menjadi isu kita percaya, perlu percaya dia ada atau tidak. Naga itu mitos. Naga itu satu tanda. Naga itu sesuatu keadaan yang kita lihat sebagai hal yang di dalam totem atau di dalam mitos. Tetapi mitos yang disebut di dalam banyak negara itu, dia punya simbol di Alkitab disebut sebagai yang mewakili setan. Tetapi jangan menganggap semua kebudayaan itu sama, sehingga kalau ada naga itu setan. Maka orang memecahkan semua barang yang ada naga. Kunci yang ada naga, ini setan dibuang, ini setan dibuang. Setan paling senang karena dia cuma dianggap kunci kok. Itu kalau semua itu naga itu setan terus dibuang, dipecah-pecahin. Akhirnya saya mau tanya, kenapa kalau uang Singapura yang $50 yang lama ada naga, itu tidak dipecahin? Hah? Itu naga setan, biang-biang dipecahin. Masih mau ngantuk? Sudah dipecahin, tapi uang dolar yang ada naga disimpan. Puji Tuhan, ini uang kok. Orang itu dualisme. Orang itu split personality, skizofrenik. Kenapa? Orang-orang yang mengabari Injil buang semua setan, semua naga. Waktu mereka mengabari Injil ke Kalimantan pedalaman, menemukan banyak orang Dayak itu ada taktu naga di badannya. Wah, cilaka. Kalau naga di badan dipecahin tidak bisa, dirobek kulitnya mati. Lalu di apa? Disetrika. Ya ada yang setrika loh. Waktu itu Petrus, tahu Petrus? Pembunuh misterius namanya Petrus. Penembak Petrus itu misterius. Waktu itu orang yang ada naga taktunya, ada taktu-taktu itu semua ditangkap polisi, dianggap orang jahat. Ada seorang di Batu Malang, saya ketemu dia, daging yang munter-munter, tak karu-karuan.
Saya kenapa? Saya takut ditangkap, saya pakai setrika menggosok. Sampai sakit jerat-jerat, akhirnya sudah rusak semua. Itu taktunya hilang, supaya tidak ditangkap. Nah kalau ada orang badannya itu tulis atau ditaktu dengan naga, sekarang terima Tuhan harus diapain? Itu ada orang datang ke rumahnya Pak Teguh, betul nggak? Nah, papanya, mamanya, matanya rusak. Gara-gara ada setan di rumahmu. Ini kuci-kuci, ini piring-piring ada naganya. Ini yang bikin mamamu buta. Jadi bagaimana Pak? Ya saya dalam nama Yesus buang setan. Nanti butanya hilang. Sudah kucinya yang mahal-mahal dia hancurin semua, pecahin semua. Tetap buta. Tetap dah sembuh. Lalu orang kabur. Saudara-saudara. Setan pinter mau masuk ke dalam hati manusia. Setan goblok yang nempel di kuci. Semua 1, 2, 3. Lu kok goblok kayak begini? Setan ini kok mau cuma diguci situ nempel gini? Tidak. Itu istilah long, naga di dalam Tionghoa itu hanya satu istilah yang sama dengan long, makmur. Jadi itu menjadi satu kejayaan yang dilambangkan dengan satu binatang itu. Lain sama artinya di Alkitab. Ya ini saya tidak meneruskannya, saudara-saudara sekalian. Jadi percaya Allah dan hidup di hadapan Dia dan percaya Allah itu ada. Saudara tidak pernah membicarakan debat ada naga atau tidak. Bikin selalu seminar tentang ada atau tidaknya naga. Lalu terima uang puluhan ribu atau ratusan ribu. Tidak ada. Tapi orang yang bikin seminar atau orang yang membuat ceramah tentang ada Allah atau tidak Allah. Sampai bukunya tebal-tebal itu banyak. Komunisme berusaha memberitahu kepada dunia tidak ada Allah. Dan mereka percaya tidak ada Allah. Sebenarnya itu paradoks. Dan itu konflik. Karena memberikan iman kepada yang tidak ada. Membuktikan Allah tidak ada. Coba kau buktikan Allah ada. Kau percaya Allah, buktikan Allah ada. Saya tidak percaya Allah ada, maka saya tidak percaya. Orang ateis tuntut orang Kristen harus membuktikan Allah ada, baru boleh dipercaya. Lalu mereka percaya Allah tidak ada. Mereka pernah membuktikan Allah tidak ada? Tidak pernah membuktikan Allah tidak ada. Membuktikan Allah tidak ada, ini kalimat sudah salah. Karena yang tidak ada tidak perlu dibuktikan. Makanya kalau gini kita tidak perlu menuntut orang ateis membuktikan tidak ada Allah. Memang tidak ada kok. Tetapi kalau memang tidak ada, kenapa begitu banyak orang di dalam pengalaman sah mereka, pengalaman konkret mereka mengalami Tuhan, mengalami bergaul dengan Tuhan, mengalami firman Tuhan, mengalami pimpinan dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, ateis adalah penipu diri sendiri. Ateisme harus dikaitkan dengan sesuatu ajaran materialisme. Dan ateisme yang berkait dengan materialisme belum pernah menjadi satu arus pokok di dalam kebudayaan sejarah manusia. Itu hanya menjadi subculture yang akhirnya harus digeser oleh zaman yang lain. Saudara-saudara, mulai dari orang Greka, orang yang disebut sebagai pluralis, dari Heraklitos, Parmenides menuju kepada Demokritos. Dan Demokritos mentertawakan semua filsafat yang percaya adanya dunia rohani. Dia disebut the smiling philosopher. Dia mentertawakan orang lain. Dan dia mengatakan tidak ada. Yang disebut roh itu tidak ada. Yang disebut Allah tidak ada. Yang ada itu cuma materi. Yang membuat materi berbentuk berbeda-beda adalah terkumpulnya atom yang banyak atau sedikit. Yang sifatnya lain menjadi benda yang lain. Yang banyak menjadi padat. Yang padat menjadi kaku. Yang kaku menjadi keras. Yang cair, yang sedikit itu menjadi memuai. Dan akhirnya menjadi lembek, menjadi berbeda. Itu sebab ada benda yang keras, ada benda yang keras, ada benda yang lembut, ada benda yang lentur, ada benda yang kaku. Itu karena bentuk dan jumlah atom yang berada di dalam pembentukan itu berbeda. Mengakibatkan sifat dari benda, jenisnya juga berbeda. Ini dari Demokritos, daripada orang-orang Greka. Dan mereka tidak percaya adanya roh. Tidak percaya adalah hal-hal yang rohania. Itu sebab ateis timbul daripada materialisme yang tidak percaya ada dunia di luar materi. Saudara-saudara. Tapi Alkitab tidak pernah memakai presupposisi yang lain. Tidak pernah memakai sesuatu metode bukti. Tapi Alkitab langsung mengumumkan dengan proklamasi God and God created.
Di dalam ayat pertama dari Alkitab, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan debat, bukan diskusi, bukan spekulasi, tapi proklamasi. Saudara-saudara, Allah itu ada. Orang yang percaya tidak ada Allah tidak bisa tahan. Saya memberikan 4 contoh di dalam sejarah. Pertama, Lenin. Kedua, Stalin. Ketiga, Mao Zedong. Keempat, Khrushchev. Saudara-saudara, Lenin seumur hidup memuji dan mempelopori komunisme, dan dia penegak negara komunis pertama di dalam sejarah. Dia mendirikan Uni Soviet yang akhirnya diteruskan pada tahun 1924 oleh seorang yang namanya Stalin. Dan Stalin memegang jabatan itu dari 1924 sampai 1953. Jadi dalam hampir 30 tahun, cuma kalah 2 tahun sama Soeharto. Dia menjadi pemimpin negara komunis pertama di dalam dunia. Dan dengan keras dan ateisme, Lenin tidak percaya agama, tidak percaya Allah. Stalin tidak percaya Allah, tidak percaya agama, tidak percaya Alkitab. Tetapi tidak bisa tahan. Waktu Lenin tua, waktu dia mau mati, terjadi sesuatu hal. Dia sakit. Dan dia panggil semua kawan, komrad yang berada di sekitar dia, kelilingi akan tempat tidur kematian dia. Dan dia dengan keluhan dan dengan napas terakhir mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Untuk memperkokoh kekuatan partaiku komunis, saya terpaksa harus membunuh semua lawan politikku, supaya pemerintahan di negara yang besar ini boleh lancar dan boleh sukses. Saya tahu itu tidak baik. Tapi saya terpaksa melakukan pembunuhan kepada semua orang beda pendapat dengan saya, supaya saya boleh memerintah negara ini dengan kuat. Akhirnya saya tidak sangka efek sampingan timbul, dan sekarang saya tidak berdaya untuk memutar kembali sejarah kepada asal, yaitu kebencian menjadi bibit yang berakar jahat sekarang melanda di seluruh partai saya. Partai komunis menjadi partai saling mencurigai. Anggota partai menjadi anggota saling membenci yang lain. Sehingga sekarang saya sudah mau mati, saya beritahu kepada engkau, hari depan Uni Soviet sangat gelap. Tidak ada jalan keluar. Karena tidak ada seorang pun bisa mencabut akar kebencian yang jahat ini di partai kita. Lalu dia berhenti sebentar, mengatakan 2 kalimat terakhir, lalu mati. Kecuali ada 50 orang suci dibangkitkan lagi, negara ini akan hancur. Dia mati. Itu tahun 1924. Mereka tidak ngerti apa yang dikatakan. Dia sendiri sadar. Dan orang di bawahnya dia merebut kuasa. Di antara 2 orang paling penting, satu Trotsky, satu lagi Joseph Stalin. Trotsky lebih bersifat lunak, Stalin bersifat kuasa otoriter. Akhirnya kedua orang ini saling membenci, dan Trotsky terpaksa lari ke Latin Amerika. Dia lari lebih dari 20.000 kilometer. Dia berkeliaran di Amerika Selatan. Dan satu hari ditemukan di tengah-tengah jalan, dia ditembak mati oleh KGB. Yaitu rahasia daripada komunis yang dikirim oleh Stalin. Saudara-saudara, waktu Lenin mati, mereka mengambil satu keputusan demi menghormati dia. Karena dia bapak negara. Jangan robah situasi dan posisi apa saja di dalam kamar tidurnya. Untuk menjadi suatu peringatan yang kekal. Di mana tempat mejanya, di mana kursinya, di mana tempat tidurnya, di mana lemarinya di kamar tidur. Jangan digerak, jangan dipindah. Setelah bersihkan kembali kepada asal. Untuk menjadi kenang-kenangan terakhir.
Semua setuju. Setelah semua setuju dan mereka melaksanakan dengan ketat, baru ternyata satu hal terjadi. Mereka menemukan buku terakhir yang dibaca oleh Lenin. Bukan Karl Marx, bukan Friedrich Engels, tetapi kitab suci orang Kristen. Saudara-saudara, Allah itu ada dan Allah itu hidup. Tidak akan terpengaruh hanya karena engkau tidak percaya dia ada. Allah itu hidup, Allah itu ada, tidak terpengaruh oleh engkau membuktikan dia tidak ada. Allah itu ada, tidak terpengaruh oleh engkau seorang pemimpin ateis yang mengatakan Allah tidak ada. Allah tidak mungkin menjadi ada hanya karena manusia percaya dia ada. Allah tidak mungkin menjadi tidak ada hanya karena manusia percaya dia tidak ada. Keberadaan Allah bukan hasil, bukan akibat, bukan buah daripada pikiran manusia tentang dia ada atau tidak ada. Keberadaan Allah bukan hasil, bukan satu akibat daripada kepercayaan manusia tentang dia ada atau tidak ada. Keberadaan Allah bukan hasil, bukan akibat daripada perdebatan atau diskusi manusia tentang dia ada atau tidak ada. Tetapi sebaliknya, keberadaan Allah adalah penyebab mengapa manusia diskusi tentang dia ada atau tidak ada. Keberadaan Allah adalah satu penyebab mengapa manusia mati-matian mau membuktikan atau mati-matian menolak dia ada. Karena keadaan dia menjadi sebab bukan menjadi akibat daripada diskusi manusia. Maka Allah berkata, before me you should not have another God. I am the only God. Aku adalah Allah yang sejati. Aku adalah Allah yang esa. Di hadapanku engkau tidak boleh ada Allah yang lain. Saudara-saudara, kalau saya mau bicara tentang siapakah Allah yang lain di dalam hidup kita, tadi sebelum khotbah saya sudah menyinggung satu. Khawatir dan takut itu alamu. Reputasi itu alamu. Kekayaanmu itu alamu. Kulit mukamu itu alamu. Engkau takut dipermalukan. Engkau mati-matian melayani mukamu. Engkau bukan melayani Tuhan. Di dalam gereja, di dalam pelayanan, begitu banyak orang pelayanan belum berkenan kepada Tuhan karena dia melayani diri. Jika engkau tidak berjabatan, engkau tidak melayani. Sudah berjabatan baru engkau melayani. Engkau melayani jabatan, bukan melayani Tuhan. Jika engkau dikenal, engkau melayani. Kalau tidak ada orang lihat, engkau tidak melayani. Engkau melayani lihatan orang, bukan melayani Tuhan. Jika engkau dipuji, engkau melayani. Kalau engkau tidak dipuji, engkau sama sekali tidak melayani. Engkau melayani pujian orang kepadamu, bukan melayani Tuhan. Saudara-saudara, skop mengerti di luar Allah jangan ada ilah yang lain. Itu harus dimengerti bukan hanya sesuatu dewa yang dipersembah sujudkan, tapi sesuatu diutamakan dalam hidupmu. Kalau engkau mengutamakan namamu, reputasimu, uang, hartamu, kekayaanmu, bisnismu lebih daripada mengutamakan Tuhan, itu alamu yang lain. Tidak peduli engkau pendeta atau engkau majelis atau engkau tua-tua atau engkau pelayan atau engkau ahli-ahli di dalam pimpinan gereja, baik teolog kebangunan rohani atau penginjil. Saudara-saudara, kita yang menjadi pelayan harus hati-hati. What are we serving? To whom are we glorifying? To which principle are we dedicating ourselves? Saudara-saudara, selain aku, engkau tidak boleh ada Allah. Ada orang Allahnya itu suaminya. Ada orang Allah itu istrinya. Kalau mau melayani Tuhan bentur dengan keuntungan atau bentur dengan sesuatu kelegahan atau kebiasaan yang tidak bisa diterima oleh istri, langsung tidak melayani Tuhan. Karena istrinya diutamakan. Jikalau engkau mengalahkan istrimu, mengalahkan suami, mengalahkan saudara, mengalahkan anakmu, maka saudara-saudara, engkau tidak mungkin mengikut Tuhan Yesus. Alkitab ketatnya sampai begini. Itu sebab Tuhan berkata, jika engkau mencintai istrimu, suamimu, saudaramu, anakmu lebih dari saya, dan layak menjadi muridku. Saya mengetahui sudah 2 orang sampai mati pelayanan dah beres. Karena apapun diikat oleh istri. Seorang yang sangat-sangat cinta Tuhan. Dia sampai setiap pagi jam 4 bangun putar radio dari Amerika Selatan, dengar Injil.
Dia menuntut saya mengerti firman sampai pada hari pagi jam 4 itu 30 tahun yang lalu. Akhirnya dia mengatakan kepada saya mau menjadi hamba Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Tapi istri saya marah. Lu sudah nikah kok menjadi hamba Tuhan. Lu sudah anak kok meninggalkan kewajiban. Istrinya tidak percaya kalau dia menjadi hamba Tuhan, Tuhan bisa membiayai akan keluarganya. Istri cuma mau dia kerja berat, jadi orang kaya, kasih persembahan banyak. Lalu engkau boleh khotbah, tapi sambil khotbah, sambil beri uang, engkau dihormati. Jangan seperti pendeta-pendeta, sambil khotbah, sambil ambil uang, dihina. Istri mengatakan kalimat kepada dia. Saya bilang, dah beres. Orang yang sambil khotbah, sambil menerima uang hidup daripada gereja, itu tidak malu. Karena dia melemparkan segala sesuatu, dan dia hidup karena Injil. Itu diizinkan oleh Alkitab. Dia bilang, saya sudah memberitahu kepada istri, tidak mau ngerti, dia pokoknya maunya suaminya kaya. Lalu sambil khotbah, sambil memberikan uang. Dia kelas lebih tinggi dari pendeta. Karena pendeta ambil uang, dia adalah orang kaya yang memberi uang. Dia akan tidak bersandar kepada gereja. Dan dia tidak mau melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Saudara-saudara, sekali lagi, kalau Tuhan panggil engkau full time, engkau tidak berhak menjadi part time. Kalau Tuhan panggil engkau part time, engkau tidak berhak menjadi full time. Waktu Tuhan berkata kepada Matius, come and follow me. Matius langsung menyerahkan tempat kedudukan dia yang boleh mendapat uang yang banyak. Karena pemungut cukai. Waktu Tuhan berkata kepada Petrus, come and follow me. Dia membuang segala sesuatu. Lalu menjadi seorang hamba Tuhan, ikut Yesus berkeliaran. Sekarang banyak orang pintar sambil menjadi hamba Tuhan, sambil mempunyai gaji yang besar. Sambil mempunyai usaha yang sangat beruntung. Sambil melayani Tuhan. Kelihatan bagus kan? Cinta Tuhan kan? Engkau belum melepas apa-apa. Tuhan mengatakan, Petrus, follow me. Matius, follow me. Waktu mereka follow Tuhan, mereka bukan sambil kaya, sambil melayani, lalu memberi persembahan. Kelihatan kelas lebih tinggi dari orang lain. Tidak. Petrus berkata kepada seorang yang timpang di pintu dari bait Allah, emas aku tidak punya, perak aku tidak punya, karena sudah lepas semua. Yang aku punya ada nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus berdirilah. Orang itu bangkit. Kuasa itu ada pada dia, karena dia melepaskan semua. Mengikut Tuhan tidak gampang. Engkau mengikut Tuhan sambil takut kepada istri, dan istri itu Tuhanmu, engkau tidak layak mengikut Tuhan. Engkau ikut Tuhan sambil takut dan sambil memelihara segala kekayaan, kehormatan, mukamu, kemuliaanmu, engkau tidak bisa mengikut Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan, mati hidup tidak dihiraukan. Untung rugi tidak dihitungkan. Sakit sembuh tidak diperdulikan. Dan dunia ini semua dianggap sepi. Yang penting menyenangkan Tuhan. Itu pelayan Tuhan. You shall not have other God before me. I'm the only God. Aku adalah Allah satu-satunya. Di hadapanku engkau tidak ada Allah yang lain. Nah saudara-saudara, saya tidak minta setiap orang Kristen buang semua turut menjadi pendeta. Kalau semua orang Kristen jadi pendeta, anggotanya di mana? Tapi saya sekali lagi, kalau Tuhan panggil engkau betul-betul full, you mesti full. Kalau Tuhan panggil engkau part time, engkau tidak boleh menjadi full time. Menjadi panggil engkau full time, engkau tidak boleh menjadi part time. Tapi bagaimana mengetahui kalau di dalam pelayanan itu full atau part time? Nah, mengenai ini nanti di lain kali saya akan memberikan penjelasan. Orang part time selalu mengatakan, saya kayak Paulus kok. Rupamu kayak Paulus. Paulus sambil khotbah, sambil bikin tenda. Kan saya sama. Saya sambil bikin usaha besar, sambil berkhotbah. Sama kan? Tidak sama. Paulus harus bikin tenda untuk bisa hidup, tidak lapar, lalu khotbah tidak diganggu oleh kelaparan. Karena gereja tidak bisa menunjang dia ongkos hidup. Gereja di Yerusalem terlalu miskin. Membagikan kepada orang-orang miskin yang di Yerusalem pun perlu bantuan dari Korintus. Maka Paulus tidak bisa ambil uang dari gereja untuk hidup sendiri. Dia harus bekerja supaya tidak pernah perlu minta tolong orang kafir. Kalau minta tolong orang kafir tidak mau dengar Injil. Karena mereka sudah menjadi penyumbangsi, menjadi dermawan untuk menolong gereja. Setiap orang memberi uang kepada gereja, jangan menjadi penolong. Setiap orang memberi uang karena apa? Karena saya mengabdi kepada Tuhan. Kenapa ada gereja tidak transparan? Karena dipakai sembarangan oleh pendetanya.
Akhirnya tidak mau kasih tahu sama anggota. Pokoknya lu cinta Tuhan kasih uang. Saya sih jangan diganggu. Tidak ada transparan. Gereja ini terbalik. Tidak ada 1 rupiah yang sembarang dipakai. Disimpan. Tapi tidak boleh kamu tahu. Supaya pada saat kebutuhan kita bisa kerja pekerjaan besar. Karena you kalau sudah tahu ada kelebihan, you selalu berhenti memberi. Kenapa berhenti? Karena sudah cukup. Kenapa cukup? Karena tidak pakai banyak. Saudara tahu tidak, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, uang yang perlu dipakai begitu banyak, lebih daripada apa yang kau pikirkan. Itu sebab saya tidak boleh mengganggu engkau memberikan. Itu sebab kalau ada kelebihan kita taruh di situ, tidak ambil, tidak gerak, dan tidak kasih tahu. Saya pada saat tertentu kehendak Tuhan pimpinan datang, kita langsung pakai. Jadi pekerjaan bisa besar terus. Karena apa? Karena tidak transparan. Apakah betul boleh terus tidak transparan? Tidak. Besok akan transparan. Tapi sebelum pendidikan kepada engkau beres, saya akan pakai cara yang Tuhan berikan kepada saya. Bertanggung jawab Tuhan dan bertanggung jawab kepada saudara. Tidak ada uang yang diboroskan atau dipakai secara korupsi atau dipakai untuk pribadi. Semua persembahan dipakai dengan baik-baik. Dan saya tahu banyak orang sebelum menjadi majelis memberi uang. Sudah menjadi majelis dan ternyata sudah cukup, mulai makin mengetahui uang makin tidak memberi. Berarti dengan demikian engkau kehilangan hak orang Kristen yang seharusnya memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah apa yang sudah kami dengar pada pagi ini. Berkati firman yang sudah dididikan kepada kami. Dan jadikan kami orang Kristen yang lebih mengabdi dan sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.